Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Biasa. Oke. Yang luar biasa itu adalah Tuhan Yesus. Kita yang luar biasa. Oke. Nah, saat ini yuk mari duduk yang manis. Kita mau tutup matanya. Kakak melihat ada yang masih bolak-balik tidak duduk yang manis nih. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Ikuti Kak berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kalau kami boleh bertemu secara online saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang melawat setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Blessed Kid Family, are you ready? Yes. We are ready. Satu hati, satu tujuan, menang jiwa. 2, Berdoa, 3. Jadi sempurna. Yes. Blessed Kid. Keren. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Yang dari keluar dari bangkunya, kita mau bangkit berdiri. Nah, kita bangkit berdiri. Udah semua bangkit berdirinya? Kayaknya kakak lihat masih ada yang duduk nih. Yang duduk, ayo bangkit berdiri. Mana ya yang duduk ya? Oke. Udah siap memuji nama Tuhan? Yang siap katakan ya. Oke, siap. Muji nama Tuhan. Siap. Oke. Kita memuji nama Tuhan. Ayo. Nggak boleh goyang dulu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Itu jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita sambung pujian kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin.
keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, tepuk tangan yang gadis. Kita sambung pujian kita, Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak, unjuk kakak adiknya. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dimuliakan bagi Tuhan, tepuk tangannya. Oke, kita siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal dilihat seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku
maksud-Mu Tuhan. Seperti kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk perayaan Natal di Gereja Anak Blessed Kids. Terima kasih Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan, menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, bunga sebentar ya. Sekali lagi, shalom adik-adik. Salam Kak Sansa. Semangat ya. Kita tetap harus makin semangat untuk datang kepada Tuhan. Nah, hari ini Kak Sasan membawakan pengumuman nih untuk minggu depan. Jadi harap semuanya duduk yang manis, menyimak dengan baik-baik pengumuman pada hari ini. Oke? Pengumuman yang pertama. Nah, adik-adik, minggu depan kita tidak ada ibadah ya. Pada tanggal 19 Desember tidak ada ibadah. Ibadahnya dialihkan, dipindahkan ke tanggal 25 Desember pada hari Sabtu, ya, bukan hari Minggu ya. Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember. Sekali lagi Kak Sasan umumkan, minggu depan kita tidak ada ibadah. Ibadah akan dipindahkan ke hari Sabtu tanggal 25 Desember jam 10 pagi di live streaming YouTube Blessed Kids. Oke. Ya, pada hari Sabtu 25 Desember kita akan merayakan Natal bersama-sama. Demikian juga ibadah terakhir di 2021. Ya, jadi adik-adik jangan lewatkan kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari sama-sama adik-adik datang pada hari Sabtu tanggal 25 Desember jam 10 pagi di YouTube. Ya, bagi adik-adik yang belum follow, oke, belum follow, belum subscribe, adik-adik bisa mensubscribe YouTube Blessed Kids.
Kita akan ada sesuatu ibadah yang spesial yang kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Berikutnya. Nah, adik-adik, karena kita live ya. Kita live di YouTube, jadi adik-adik harap follow dan subscribe YouTube ya, seperti yang ada di layar. Dengan ketik di YouTube, ketik Bless Kids, BLEESS Kids ya, Bless Kids ya. Jadi adik-adik follow dulu, di subscribe, nyalakan loncengnya supaya setiap ada pengumuman, setiap ada ini ada notifikasinya. Oke, nah setelah itu adik-adik, berikutnya setelah adik-adik udah pada saat ibadah hari Natal nanti, ya karena kita live di YouTube, jadi adik-adik tolong di bagian YouTube itu ada tulisan live chat. Nah adik-adik bisa live chat di situ, ucapkan shalom. Misalkan sebutkan nama adik-adik untuk hadir. Shalom, Kesia hadir, gitu ya. Shalom, Timothy hadir. Shalom, Adel hadir. Shalom, Fani hadir. Karena ketika adik-adik mencet itu, nanti kakak akan mencatat namanya. Karena ada sesuatu yang spesial dari nama-nama tersebut. Oke? Jadi adik-adik diharapkan untuk mengucapkan shalom dan nama adik-adik di live chat di YouTube. Oke, ya. Nah, setelah itu kita bisa kembali beribadah. Tetap beribadah, datang kepada Tuhan. Ya, kalau kakak mengharapkan adik-adik sebelum jam 10, adik-adik sudah siap. Ya, sebelum jam 10, setengah jam sebelumnya adik-adik sudah siap. Karena jam 10 akan live ibadah Natal gereja anak. Ya, jadi kita siap-siap datang, tidak telat, on time, dan adik-adik mengucapkan shalom dan nama adik-adik di live chat. Mengerti? Nanti kakaknya akan umumkan lagi ke orang tua, mama, papa, adik-adik. Oke, sama-sama. Udah, tidak ada mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, berikutnya, pengumuman berikutnya. Oke, nah bagi adik-adik yang mau memberikan ayat hafalan juga, adik-adik juga bisa memberikannya kepada Kak Sansan. Bagi adik-adik yang rindu membutuhkan permohonan doa, ulangan, sakit, ya, adik-adik juga bisa memberikan kepada Kak Sansan atau Kak Silvi. Oke, berikutnya. Nah, ini masih tetap doa dan puasa ya adik-adik ya. Untuk adik-adik dan untuk kakak semua, setiap hari Kamis dimulai hari Rabu jam 10 sampai dengan Kamis jam 3 sore. Kita rindu semuanya untuk ibadah offline. Semuanya pasti rindu tahun depan kita bisa bertemu kembali. Tapi kita juga harus berdoa dan berpuasa ya adik-adik ya. Jangan lupa, oke, kita berdoa dan berpuasa. Berikutnya. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan gereja anak Bless Kids. Dan bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa mentransfer ke nomor yang ada di layar, atau adik-adik bisa secara tunai berikan kepada papa atau mamanya, lalu diberikan kepada Kak Hena. Kalau bingung, adik-adik bisa men-chat atau men-SMS Kak Sansan ya dengan nomor yang tadi sudah disebutkan. Berikutnya. Nah, tidak lupa tetap harus menggunakan masker. Mencuci tangan dengan air dan sabun, menjauhi keramaian, makan yang cukup, minum vitamin dan tidur yang cukup. Oke, jadi adik-adik tetap ya, walaupun pertemuan tatap muka, adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Berikutnya.
Nah, adik-adik, diingatkan lagi. Berdoa, 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 dan berdoa. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Oke? Nah, ini yang penting dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, apalagi di masa-masa sekarang, kita perlu lebih lagi dekat kepada Tuhan. Di akhir tahun, bulan ini adalah akhir dari tahun 2021. Tetaplah adik-adik berdoa dan terus membaca Alkitab. Oke? Berikutnya. Nah, seperti di gambar, semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang mencoret-coret di layar. Tidak ada yang iseng. Tidak ada yang bolak-balik. Tidak coret-coret di layar ya, karena kakak lihat dari tadi ada yang mencoret-coret di layar ya. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk yang kelas besar, siapkan firman Tuhannya. Ya, buka, open kamera. Ya, biar kakaknya melihat. Walaupun di rumah, sungguh-sungguh tidak adik-adiknya. Karena di dalam beribadah kita harus sungguh-sungguh adik-adik. Nanti setelah firman Tuhan, Kak Sasan akan berikan pertanyaan bagi adik-adik yang menyimak baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Oke, yang siap dengarkan firman Tuhan katakan yes. Yes. Cuma satu orang. Yes, yes, yes. Satu lagi, yang siap dengarkan firman Tuhan katakan yes. Yes. Yes, oke. Saya serahkan kepada Kak Hena. Yes. Mbak Mia sini deh. Shalom adik-adik. Shalom. Melihat adik-adik yang cita-cita nih hari ini, semuanya manis-manis ya. Duduknya yang nggak boleh jalan-jalan lagi, semuanya harus duduk yang manis. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan haleluya. 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 Nah, haleluya. 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 Duduk yang manis ya, adik-adik ya. Saatnya kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan yang kita dengarkan ada dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan kita mau melakukan firman Tuhan itu. Ya, adik-adik ya. Oke. Sebelum firman Tuhan, Kaina mau tanya nih, minggu lalu siapa yang bawa firman Tuhan ya? Ada yang lupa masuk kanan keluar kiri. Siapa? Om? Om Semi Paul. Tentang apa ya adik-adik ya? Lupa juga. Sebentar lagi kita mau merayakan apa adik-adik? Yesus lagi Lahir. Merayakan Natal. Benar sekali. Nggak terasa ya, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya, oke adik-adik. Siapa yang di sini hatinya penuh sukacita menyambut Natal? Coba angkat tangannya, kayaknya mau lihat. Saya. Sukacita ya. Nah, kayaknya kan bawakan firman Tuhan hari ini. Pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, ya adik-adik ya, ada 3 orang yang penuh, ada 3 tokoh yang akan Kak Hena bawakan. Ya, siapa ya adik-adik? Kira-kira siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, sebelumnya yuk kita lihat dulu video ini. Kita lihat ya, kita saksikan video ini. Semuanya duduk yang manis. Simak ya video ini. Ini adalah firman Tuhan. Oke, silakan Kak. kelihatan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, adik-adik sudah melihat ya, menonton videonya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tadi di film tersebut ada 3 tokoh ya adik-adik ya yang disebutkan. Yang pertama siapa adik-adik? Para gembala. Yang kedua orang Majus. Yang ketiga Raja Herodes. Ya adik-adik, Kahena akan bawakan bagaimana sikap mereka menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya,
para gembala dan orang Majus mempunyai sikap dan hati yang penuh sukacita mendengar kabar bahwa akan lahir seorang raja, seorang juru selamat, raja besar di kota mana adik-adik? Bethlehem, ya. Tetapi bagaimana dengan Herodes? Herodes gimana adik-adik? Herodes tidak siap, Herodes tidak penuh sukacita. Kenapa? Karena Herodes takut disaingi. Herodes merasa akan ada orang yang lebih besar dari dia. Ya, adik-adik. Nah, karena orang Majus dan para gembala mempunyai hati yang penuh sukacita menyambut Tuhan Yesus, begitu juga dengan hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai sikap hati yang siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya, menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dunia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Ya, oke adik-adik. Nah, adik-adik, mereka melakukan perjalanan, para orang-orang Majus dan para gembala mengikuti bintang terang itu. Ya, orang Majus itu berasal dari Babel loh adik-adik, jauh perjalanannya menuju kota Bethlehem. Ya, mengikuti bintang terang itu. Ya, mereka penuh hati sukacita, mereka mau melihat, mereka mau menyembah seorang raja yang dikatakan para malaikat akan lahir di kota Bethlehem. Ya, mereka melakukan perjalanan yang jauh ya adik-adik ya. Bagaimana dengan Herodes? Herodes tidak melakukan apa-apa. Herodes malah menyuruh orang Majus itu kalau sudah melihat, membuktikan bahwa benar akan lahir, setelah lahir seorang raja, tolong diberitahukan kepada Raja Herodes. Ya, adik-adik, Herodes tidak melakukan apa-apa. Malah dia menyuruh para ahli Taurat dan para imam untuk mencari info juga. Apakah benar seorang raja telah lahir? Seorang juru selamat telah lahir. Ya, adik-adik. Nah, ini nih orang Majus dan melakukan perjalanan jauh ke kota Bethlehem, di mana bintang terang itu berada di atas, ini apa adik-adik? Kandang domba ya. Tuhan Yesus lahir di mana? Di rumah sakit, di hotel? Di mana ya adik-adik? Kandang domba. Kandang domba bersih apa kotor? Kotor. Kotor. Itulah rencana Allah. Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba yang kotor karena tidak ada tempat untuk Maria melahirkan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya. Mereka para orang Majus dan gembala melakukan perjalanan yang jauh karena mereka tahu bahwa bintang itu adalah pertanda di suatu tempat seorang raja yang akan dilahirkan dan karena mereka mau menyembah dia, seorang raja besar. Ya adik-adik. Nah, itu yang pertama ya adik-adik ya. Orang Majus dan gembala itu mempunyai hati yang siap menerima pesan dari Tuhan Yesus. Seperti kita anak-anak Tuhan, tetapi Herodes tidak siap, bahkan menolak. Ya, yang kedua dari firman Tuhan pada saat ini. Ya. Yang kedua adalah bahwa para gembala dan para orang Majus memiliki iman untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, oke, memiliki iman untuk bertemu Tuhan Yesus. Ketika mendengar kabar kelahiran Yesus, gembala dan orang Majus mau menempuh perjalanan yang jauh untuk mengikuti bintang di mana Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Mereka nggak ragu-ragu ya adik-adik. Mereka nggak, bener apa enggak ya seorang raja telah lahir tapi di kandang domba. Ya, tapi mereka tidak meragukan pesan Tuhan. Sedangkan apa? Raja Herodes tidak memiliki iman. Ketika mendengar kabar itu dari para orang Majus, ia segera mengumpulkan semua imam, kepala dan ahli Taurat untuk mendengar tentang adanya raja baru. Ya, adik-adik ya. Apa artinya adik-adik? Memiliki iman. Para gembala dan para orang Majus bertindak untuk mendatangi, untuk mengunjungi di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Tetapi Herodes berdiam diri. Ya, Herodes diam diri, malah Raja Herodes menunggu kabar. Ya, adik-adik. Nah, ini iman ini seperti kita, ya adik-adik ya. Tuhan Yesus nggak kelihatan secara kasat mata, tetapi kita punya iman di dalam hati kita, di dalam hidup kita,
bahwa Tuhan Yesus itu adalah ada dan hadir di dalam hidup kita, di hati kita. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, menebus dosa kita. Nah, iman berarti sesuatu yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Ya, adik-adik. Lalu yang ketiga, adik-adik, apalagi? Nah, yang ketiga, adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya, apa yang dibawa memberikan persembahan oleh orang Majus. Mau memberikan pengorbanan, ya adik-adik ya. Orang Majus membawa apa tadi? 3 emas, kemenyan, dan mur. Nah, mau berkorban. Orang Majus itu adik-adik, mereka itu mungkin berprofesi sibuk dengan pekerjaannya, mereka rela meninggalkan pekerjaannya, para gembala juga rela meninggalkan domba-dombanya, mungkin bisa dimakan oleh binatang buas, tapi mau memberikan pengorbanan. Pengorbanan bukan secara materi, tapi juga hati mereka. Ya, memberikan pengorbanan, yaitu tadi emas, kemenyan, dan mur. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan hidup kita? Kita mau memberikan persembahan apa ya, Kak? Saya kan nggak punya apa-apa, saya masih kecil. Adik-adik, Tuhan nggak minta harta, Tuhan nggak minta mobilmu, Tuhan minta hati kita. Tuhan minta hidup kita, supaya hidup kita memberikan waktu untuk Tuhan. Ya, apa adik-adik? Ya. Melalui waktu untuk berdoa, membaca firman, dan rajin beribadah setiap minggu. Walaupun secara online, kalian harus rajin ibadah ya. Harus rajin berdoa, harus rajin baca firman. Nah, adik-adik, melalui minggu-minggu, bulan-bulan Desember ini, kita mempersiapkan hati kita, menyambut Tuhan Yesus lahir di dalam hati dan hidup kita. Siapa yang mau Tuhan Yesus lahir di hati dan hidup kita? Boleh angkat tangannya? Katakan amin. 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 Mau ya adik-adik ya. Jadi kita mau belajar untuk mengerti, bukan sekedar kado, bukan baju bagus, bukan sepatu baru, tetapi kita mau memberikan hati kita yang baru, yang selalu dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada saat siang hari ini, dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini, banyak hal yang terlihat mustahil. Pandemi kok sampai 2 tahun, rasanya nggak selesai-selesai. Kok saya juga sakit belum sembuh-sembuh. Tetapi melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai tujuan yang besar dalam hidup kita. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan, supaya kita boleh menjadi saksinya Tuhan, menjadi pembawa kabar baik kelahiran Tuhan Yesus bagi saudara kita, teman kita, dimanapun kita berada, kita mau menyampaikan pesannya Tuhan melalui hidup kita, ya adik-adik ya. Secara logika mungkin nggak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Ya, yuk mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Selama dari Januari sampai Desember, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Hidup kita, waktu kita untuk beribadah, waktu kita untuk memuji Tuhan, waktu kita untuk membaca firman Tuhan, waktu kita untuk berdoa. Sudahkah adik-adik lakukan seperti itu? Ya, yuk mari kita mulai hari ini kita mau memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Ya, seperti para gembala dan orang Majus. Jangan seperti Herodes ya adik-adik ya. Dia tidak siap menerima pesannya Tuhan. Oke. Ada yang mau bertanya tentang firman Tuhan hari ini? Enggak. Ada yang mau didoakan? Enggak. Enggak. Semuanya sukacita sehat? Sehat. Yuk kita mau Tidak akan supaya bisa offline.
Kita mau naikkan pujian seorang anak telah lahir. Bisa adik-adik? Seorang anak telah lahir untuk kita. Diberikan seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Semuanya tutup matanya, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Perintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai, sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oke adik-adik, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh sekali lagi ya. Seorang anak Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi Kak Hena sampaikan, kalian baca di rumah di Matius 2 ayat 1 sampai 23 tentang kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kita boleh mengerti, tetapi kita juga apa arti makna kelahiran Tuhan Yesus. Bukan sudah lahir, tapi kita tidak ngerti apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah selalu biarlah Yesus itu lahir terus-menerus dalam hidup kita. Kita boleh menjadi membawa kabar baik, pesannya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum Tuhan. Makanya lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini. Firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau memberitakan kabar baik, memberitakan pesannya Tuhan, mau memberikan pengorbanan untuk Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam mengiring Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus, materaikan setiap firman yang kami dengar, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin, semua yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kelahiran-Mu di dunia Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan, amin. Oh ya adik-adik, hafalannya di Matius 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya.
Matius 2 ayat 10. Tolong Kak Siska. Matius 2 ayat 10 Kak. Kita baca sama-sama ya. Paling terakhir, Kak. Halaman terakhir, Kak. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat mereka dalam rumah itu melihat bersama Maria ibunya lalu sujud. Matius 2 ayat 10 ya adik-adik. Oke, sekali lagi yang sama-sama ya. Hitungan ketiga kita sama-sama baca alamatnya. 1, 2, 3. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat binatang itu bersukacita mereka. Dihafalkan ya adik-adik ya. Oke, saya serahkan ke Kak Sansan. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi yuk, sama-sama yuk. Ini kayak mudah sekali nih ayat hafalannya nih. Kak Sansan tutup mata deh. Ayo semuanya 1, 2, 3. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Oke, seperti firman Tuhan yang tadi Kak Hera sampaikan, bahwa seperti tema hari ini juga menyambut Sang Mesias. Siapa Mesias itu? Mesias itu adalah Tuhan Yesus kita. Ya, adik-adik ya, raja di atas segala raja yang akan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, ada 3 hal yang dapat yang kita lakukan. Kita harus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita juga harus memiliki iman ya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengikut Tuhan. Yang ketiga, dan juga mau memberikan pengorbanan. Seperti orang Majus dan para gembala memberikan puji-pujian dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, yang siap untuk menyambut Tuhan, katakan amin. Amin. Cuma 1 orang yang mau menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita? Amin. 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 Oke, Kak Sansan punya beberapa pertanyaan. Kak Sansan mau melihat yang duduknya manis. Kak Sansan baru akan memberikan pertanyaan. Oke, bagi adik-adik yang lain boleh membuka kameranya. Kak Sansan hanya melihat adik-adik yang duduk yang manis dan membuka kamera. Oke, pertanyaan pertama diajukan untuk Evelyn Beatrice Nugroho. Pertanyaannya adalah, ada berapa orang Majus, ya, berapa orang Majus yang mengikuti bintang? Aku 3 orang. Berapa? Evelyn Beatrice Nugroho, betul 3 orang. Ya, yang kakak sebutkan ya, berarti Evelyn. Yang kedua, yang duduknya manis. Untuk Timothy. Pertanyaannya adalah, selain ketiga orang Majus yang datang kepada yang datang di kandang domba itu siapa aja selain ketiga orang Majus? Maria sama Yusuf. Maria Yusuf
Maria Yusuf sudah pasti, karena kan itu bapaknya Tuhan Yesus. Iya. Selain itu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pasti, karena Tuhan Yesus lahir. Selain, Gembala. ada yang bisa jawab? Gembala aku tahu. Gembala, Timothy benar, gembala Daniel. ya, gembala dan gembala. Dan Oke. Kakak yang sebutkan namanya, adik-adik baru menjawab, oke? Yang tidak disebut namanya, tolong di mute ya. Pertanyaan ketiga. 3 orang Majus ini membawa persembahan. Persembahan yang pertama, Kak Sasan hanya menanyakan yang pertama. Itu persembahannya apa? Boleh Adel menjawab. Kemenyan. Bukan. Berikutnya. Karena salah, Kak Sansan serahin ke, coba Clarin menjawab. Ada? Oke, Rania menjawab. Apa? Apa? Emas, betul sekali. Rania. Terus persembahan Daniel menjawab, persembahan kedua yang diberikan orang Majus. Daniel siapa, Kak? Daniel Belsazar. Kelas Hope, bisa menjawab? Kemenyan, betul sekali Daniel. Yang ketiga, nanti persembahan ketiga dijawab oleh Fanny. Mur, betul sekali. Pertanyaan berikutnya. Ya, dijawab oleh Reynard dan Raymond. Oke, Kak. Oke. Apa perintah raja saat itu? Perintah. Ada sebuah perintah yang diberikan oleh raja pada saat itu, pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, apa itu dia perintahnya pada saat itu? Membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun di kota Bethlehem. Betul sekali. Itu siapa yang menjawab? Renat atau Raymond? Renat, Ci. Oh, Renat. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya dijawab oleh John. Wah. John. Siapakah nama raja itu? Raja Herodes. Betul, Raja Herodes. Oke, berikutnya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya diajukan untuk Joel. Ketiga orang Majus mengikuti titik-titik untuk menemukan di mana tempat Yesus lahir. Ketiga orang Majus mengikuti titik-titik untuk menuju di mana Tuhan Yesus lahir. Apakah titik-titik tersebut? Untuk Joel, bisa menjawab? Tidak ada Joel. Oke, untuk Catherine Angelin bisa menjawab? Kalau Clarin bisa. Catherine Angelin apa? Bintang, Ci. Bintang, betul sekali. Sekarang semuanya bisa menjawab ya. Pertanyaan terakhir, semuanya harus menjawab. Di manakah Tuhan Yesus lahir? Di Nazaret atau di Bethlehem? Di Bethlehem. Oke, betul semua. Di mana? Di Bethlehem. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Nah,
adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu kembali pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember, jam 10 pagi. Ya, mari siapkan hati adik-adik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember. Oke? Oke, berbaju merah semua. Oke, adik-adik? Ya, kita mau menyambut Tuhan Yesus kelahiran di 25 Desember. Sekian ibadah hari ini, dan sebelum kita berfoto bersama, kita akan berdoa. Yuk, let's pray. Tutup matanya, nanti saya serahkan kepada Kak Alian. Kepada Kak Atiat ya. Oke. Jadi adik-adik, saya serahkan, kita akan berdoa bersama, dan kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Oke? Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Ya, semua sudah dengar firman Tuhan. Semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oke, semua sudah disampaikan. Dan ada yang mau diminta didoakan adik-adik, sekolah atau yang lainnya? Ada? Sudah. Semua oke ya? Oke, kalau gitu kita siap-siap berdoa ya. Yuk, tutup matanya, mari kita dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kami sudah dengar firman-Mu dan kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah kembali pada saat ini Bapa. Tuhan, firman yang sudah kami dengar biar boleh kami taruh dalam hati kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Hena yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa, dan berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah saat ini. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia selalu sehat, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dan kami boleh semua sejahtera dan boleh kembali beribadah secara offline di dalam gereja Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, berikan kepintaran, kerajinan belajar Tuhan. Cukupi segala kebutuhan kami, berkati orang tua kami dalam usaha pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, dan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.